Video kali ini agak berbeda ya dari video-video sebelumnya. Mungkin di video kali ini gue nggak begitu banyak bahas, atau mungkin nggak ada gue ngebahas tentang diet atau olahraga. Tapi gue cuman sekedar ya kita asik-asikan aja, dan gue sekedar curhat dikit juga. Jadi kan seperti yang lo tahu, gue itu punya akun TikTok juga. Jadi duluan YouTube sebetulnya dibanding TikTok. Jadi gue punya YouTube dulu, mungkin sekitar hampir setahunan gue punya YouTube, baru gue bikin akun TikTok. Dan ternyata ya puji Tuhan, akun TikTok gue lumayan rame gitu. Followersnya udah sekitar 400 ribuan, 460 ribuan. Terus likesnya juga 21 juta. Ya menurut gue itu udah lumayan lah, walaupun kalau mau dibandingin sama yang lain kayak masih sedikit gitu. Tapi ya not bad lah. Cuman walaupun TikTok gue itu rame, tapi ada beberapa hal yang tidak mengenakan hati juga. Contohnya tuh ya, gue tuh sering banget dapat komen-komen yang ngeselin gitu, yang kadang di luar nalar gue gitu. Kayak ini kan videonya apa ya, kok lu komennya lain gitu, kok lu malah bawa-bawa hal-hal yang gak berkaitan dengan konten yang gue bikin gitu. Ya berbeda lah dengan YouTube. Kalau YouTube kan gue yakin kalian yang penonton tuh smart. Lu harus lihat sendiri komen-komen yang ada di video-video TikTok gue. Oke, kita langsung cek aja di video yang paling terakhir gue posting. Nah, ini video gue sama Linda yang sama cewek gue. Ini sih nggak ada masalah sih. Gue juga sebetulnya jarang banget baca komen. Kita langsung next aja. Komen paling atas tuh tulisannya, "Bang, lu kalau ke kondangan makan apa?" Gue kalau ke kondangan tuh makan apa ya? Gue tuh jarang ikut ke kondangan, jarang banget. Dan biasanya kalau ke kondangan itu kan sore ya, atau malam. Ya biasa kan gue tuh sebelum cabut dari rumah atau kemanapun, gue itu makan dulu. Dan kadang memang kebetulannya selalu gitu. Pasti gue tuh cabut setelah jadwal makan gue. Gue tuh kadang makan siang, kadang makan sore. Tergantung gue tuh, karena sedang menjalani intermittent fasting kan. Gue makan tuh setiap jam 4 sampai jam 8 malam. Kadang gue udah makan gitu jam 4 terus baru gue cabut. Atau biasa kegiatannya tuh siang, terus nanti gue baru balik lagi udah sebelum jam 4. Oke, kita langsung next ke konten selanjutnya. Nah ini jadi video ini ya gue cuma nunjukin aja sih rutinitas sore gue tuh gimana. Karena kalau lu lihat di video, gue tuh sebelum olahraga gue tuh emang ngeluarin makanan gue gitu. Kayak ayam, karena kan beku tuh ayamnya. Jadi gue harus keluarin bahan-bahan lainnya biar nanti pas habis gue olahraga, pas gue mau makan itu pas masak gampang, karena ayamnya udah mencair, terus sayurannya juga mix vegetables gue juga udah mencair, jadi gue masak lebih cepat gitu. Cuman komennya ini agak nggak nyambung nih. Dia bilang pengangguran mah bebas. Gini, gue itu sebetulnya masih kuliah ya. Walaupun kuliah gue juga rada ngadat dikit gitu, tapi gue masih kuliah. Dan puji Tuhan, at least gue itu sudah punya penghasilan sendiri. Dari mana penghasilannya itu bukan urusan lah. Intinya gue udah punya penghasilan, walaupun gak seberapa, tapi setidaknya gue udah bisa tipis-tipis menjalani dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari gue dengan uang sendiri. Walaupun gue masih tinggal di rumah orang tua, dan mungkin sebentar lagi juga gue akan cabut gitu, entah gue ngekos atau gue ngontrak. Tapi kalau ngomong pengangguran mah bebas, ya nggak bebas juga gitu, karena gue harus bikin konten, gue harus ada tanggung jawab dengan beberapa kontrak lainnya gitu. Sebetulnya gue nggak nganggur juga sih. Justru biasa yang komen kayak gini nih, ini malah pengangguran. Karena apa? Dia punya waktu untuk komen kayak begini. Gue aja nggak punya waktu untuk komen-komen di orang. Ini orang aneh banget nih. Kita langsung next aja. Ini gue persiapan ngedate ya. Jadi gue tuh kalau keluar seperti yang gue bilang tadi, antara gue makan dulu di rumah atau gue bawa bekal kayak gini. Ini gue lagi nyiapin bekal buat gue siapin mau ketemu cewek gue si Linda. Kalau misal kalian tahu nih, Lord lagi kan, ini Rian Manggala nih, Kapten Rian ini komen mulu di video, "Lord masakin aku." Wah banyak banget lah. Kita lihat, kita scroll. Udah nggak ada yang ngeselin sih sini, gue juga males baca ini. Nah ini, jadi mungkin ini followers baru ya, jadi dia nggak tahu. Ya itu emang gue dulu tuh, lu pasti tahu lah kalau subscriber YouTube gue tuh dulu obesitas gitu, berat badan gue tuh 112 kilo gitu. Sekarang kan gue cuma 67, 65 sekitar segitu. Nah ini komennya nih kembali lagi, di support money semuanya jadi easy. Emang nggak salah gitu, lu bener. Di support money semuanya easy, tapi kan kembali lagi itu cuman support men. Lu mau didukung uang seberapa banyak pun, tapi kalau gak ada niat utamanya, banyak kok orang banyak duit tapi gemuk juga. Ini jadi stop menyalahkan keadaan lah. Ini Kenneth, siapa nih Kenneth nih? Kalau lu nonton video ini cari uang, jangan lu ngeluh. Gue bukan pemerintah. Nah ini nih, ini video gue kasih teks, padahal gue cuma bilang gue gak makan nasi. Tapi tanggapannya
emang nasi jahat, salah nasi apa. Nah ini emang salah satu masalah yang seharusnya nggak perlu dipermasalahin gitu. Ini juga gue nggak pengen klarifikasi atau apa sih. Gue tuh emang nggak makan nasi gitu dari zaman 2016 itu. Gue udah nggak makan nasi. Gue nggak makan nasi bukan karena gue bilang nasi itu jelek atau nasi itu jahat atau nasi itu nggak sehat, nasi itu nggak bagus, nggak ada. Ya gue emang kebiasaan aja gitu. Karena dulu kondisi zaman gue waktu masih di asrama kayak nggak ada pilihan lain gitu. Gue antara, kan lu tahu kan makanan asrama kan bisa dijatah ya satu-satunya yang paling gampang dikurangin ya nasi gitu. Dan gue biasa barter lauk sama temen-temen seasrama gue gitu. Kayak misalnya dia nggak suka sayur tapi dia pengen nasi gue kasih nasinya, gue ambil sayur dia gitu, kayak gitulah. Tapi komennya kembali lagi, enak orang kaya. Yang bilang jadi orang kaya tuh nggak enak siapa nyet? Orang kaya tuh pasti enak, duitnya banyak. Kayak dia mau apa aja bisa. Kayak gue nggak tahu apa hubungannya antara nggak makan nasi sama orang kaya. Gini, kalau mau dibandingin akun-akun lain gitu ya, banyak video-video TikTok lain yang lebih flexing tentang harta orang tuanya gitu loh. Kalau gue kan nunjukin apa yang gue dapetin, maksudnya apa yang gue raih gitu loh, apa yang gue hasilkan dengan jeripaya diri gue sendiri. Contohnya kayak alat-alat olahraga gue, terus suplemen-suplemen gue gitu, terus kayak beberapa makanan-makanan harian gue itu kan gue beli pakai duit sendiri. Gue nggak ada tuh pamer mobil orang tua gue pamer rumah orang tua gue, nggak ada. Karena menurut gue kalau misalnya bukan sesuatu yang gue dapatkan dengan hasil gue sendiri, ngapain gue pamerin gitu loh. Gue mending pamerin walaupun ya nggak seberapa, tapi itu hasil jeripaya gue sendiri gitu. Tapi ini enak orang kaya, ya kasihan deh lu. Nah ini video gue bisa nggak makan nasi selama 5 hari cewek itu. Gue bukannya pengen nyombong, tapi gue cuma pengen ngasih tahu aja kalau gue udah 6 tahunan nggak makan nasi gitu. Ngasih tahu aja, suka nggak suka mah itu kan Kapten Rian Manggala seperti biasa. Terus ada yang komen nih, tapi lu nikmatin hidup nggak bang? Kayak makanan banyak yang enak loh bang. Masa sampai lo nanti nggak ada cuma makan sayuran? Gue tuh nggak cuma makan sayuran ya. Lu kalau perhatiin makanan gue tuh ada daging ayamnya. Kadang gue pakai ikan, kadang gue pakai telur gitu. Nggak cuma sayur doang. Dan gue juga suka sayur gitu. Kalau misalnya lu bilang, iya tahu sih itu sehat, tapi masa lu nggak mau explore makanan, icip-icip gitu? Cuman tanya aja bang. Gini, zaman gue masih obesitas dulu ya, gue tuh udah explore hampir semua jenis makanan dah, dari manis ke asin, makanan tradisional ke makanan modern. Itu gue udah nikmatin semua, gue udah bosen. Gue tuh dulu makan itu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan dulu gue makan. Gue pengen makan apa gue makan. Gue bisa makan pizza seloyang sendiri, gue bisa makan ayam seekor sendiri. Ya gue udah nikmatin lah semua itu. Dan sekarang tuh jujur ini jujur, gue tuh udah nggak begitu tertarik gitu sama makanan-makanan. Gue kalau ngelihat makanan enak gitu ya, misalnya yang lagi viral gitu, tak gue lihat di video TikTok atau orang makan depan gue, kayak wah gila ini enak banget loh. Ya gue dalam hati kayak oh gue udah pernah nyobain. Seandainya gue belum pernah nyobain pun gue nggak begitu tertarik. Seandainya gue pengen pun gue paling nyobain rasanya oh udah. Karena gue tuh punya mindset sekarang, gue itu bukan makan makanan yang gue inginkan, tapi gue akan makan makanan yang gue butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya gue merasa nggak butuh ya nggak gue makan gitu. Karena buat apa juga gitu. Dan gue udah bisa mengontrol diri lah. Jadi kalau ngomong nikmatin hidup, ya dengan makanan gue yang sekarang ini gue nikmatin banget. Justru itu yang gue tunggu-tunggu setiap hari, jujur aja. Gue bisa olahraga, habis ngedit video, habis ngapain. Yang paling gue tunggu-tunggu dalam hari-hari gue adalah makan sore atau makan siang. Pokoknya makanan utama gue deh gitu. Nah ini kita langsung next lagi ke video yang gue jelasin tentang harga dumbbell. Nah jadi kan ada yang nanya rekomendasi alat-alat workout untuk pemula. Gue ngasih tahu ada dumbbell, ada tali skipping, dan resistance band. Itu yang gue kasih tahu, ada 3. Waktu harga dumbbell gue bilang di online shop gitu ya, harga dumbbell itu sepasang sekitar 800 ribuan. Itu sepasang loh ya. Dan biasa paket dia 10-10, jadi lu dapat 20 kilo
kiri 10, kanan 10. Dan menurut gue itu harganya termasuk murah, men. Karena dumbbell gue yang di rumah itu harganya sekitaran 700 ribuan per dumbbell. Jadi cuman satu sisi doang itu 700 ribu. Jadi gue beli dua itu 1,4. Sedangkan lu kalau di Tokopedia atau di online shop lainnya lu bisa dapet yang pasang 10-10 itu cuman 700 ribu. Bahkan ada yang lebih gila lagi, gue lihat dia bahannya plastik, dumbbell paket 40 kilo itu harganya cuman sekitar 600-an. Itu lebih gila lagi. Gue pengen beli itu nanti. Ada yang komen, gak ada topik lain kah selain orang kaya? Sejak kapan gue ngepost video bahas-bahas tentang orang kaya? Ini gue udah keburu kesel aja. Khusus Sultan ya guys. Karena gimana, bagi orang-orang susah yang komen-komen ini, makan sehat itu cuman bagi orang-orang yang punya duit aja gitu. Kalau orang miskin gak bisa gitu ya. Orang miskin pun seharusnya gak main TikTok juga sih. Dia beli HP dari mana gitu, beli kuota dari mana, internetnya dari mana gitu. Pasti dia punya duit. Nongkrong aja bisa loh. San Mori tiap hari, nggak tiap hari sih, tiap minggu ya. San Mori tiap minggu beli bensin, geber sana geber sini bisa. Beli rokok, beliin kue ulang tahun buat bebek bisa. Masa beli makan sehat buat diri sendiri aja nggak bisa. Sip, si paling sultan mah. Nah, dan gue pengen ngasih tahu kalian sebuah produk nih yang menurutku ini akan membantu gue dan mungkin bisa membantu kalian juga, yaitu body treatment oil dari MS Slim. Jadi kan lu tahu ya, gue itu kan alumni obesitas. Dulu tuh gue obesitas kan 112 kilo. Nah, saat gue kurus, jadi gue tuh banyak stretch mark di badan gue. Di perut, di punggung, terus di dada juga ada, di sini ada, di bahu. Itu stretch mark semua. Nah, jadi gue memutuskan untuk menggunakan body treatment oil dari MS Slim ini. Kita langsung buka aja, unboxing. Bukanya gimana ya guys? Nah, jadi kalau lu beli nih, lu tuh dapat buat ngukur badan lu tuh loh. Kayak semacam penggaris, bukan penggaris ya. Gue nggak tahu lah, measuring tape ya. Pokoknya buat ngukur. Terus dapat ya inilah. Dan ininya si inti dari produk body treatment oil. Jadi ini nih dia tuh bisa mengencangkan kulit, terus menyamarkan stretch mark dan selulit. Jadi kalau misalnya kulit itu kendor terus ada stretch marknya, lu pakai ini itu bisa hilang. Ini juga ngebantu menyamarkan double chin. Jadi kalau misalnya lu nanya, "Bang, gua ada double chin nih." Cobain aja dulu pakai ini. Dan ini juga bikin lu jadi lebih keringetan. Jadi kalau misalnya lu pengen olahraga, pengen banjir, pakai ini dulu. Cara makainya juga gampang banget. Kalau misalnya lu pengen ngilangin double chin yang gue bilang tadi, ya lu pakainya di daerah double chin lo, daerah dagu. Mungkin sedagu sama seleher sinilah lu pakai untuk menyamarkan double chin. Kalau lu misalnya pengen ngencengin kulit di tangan lu, ya mungkin lu pakainya di tangan. Biasa orang pakai tuh cewek tuh di sini nih. Kan biasa kalau gini-gini suka goyang-goyang tuh. Kalau digoyang-goyangin gini. Nah, pakainya di sini. Ya mungkin kalau pengen sekujur tangan juga boleh, bebas gitu. Biar kulitnya kenceng gitu, biar lemaknya kebakar juga gitu kan. Dan lu juga bisa pakai di perut gitu. Misalnya lu pengen ngencengin kulit di perut lu pakainya di perut, di paha. Karena biasa kadang orang tuh banyak banget pahanya yang kulitnya kayak berlebih. Termasuk gue juga kulit pahanya berlebih juga gitu. Kadang jadi kalau pakai celana yang pendek suka kayak gelemer-gelemer gimana gitu. Ya jadi gue bakal pakai ini juga gitu nanti untuk di paha gue. Dan kalian juga bisa pakai ini sebelum memulai olahraga. Jadi bagi kalian tuh yang gue bilang tadi, lo punya masalah stretch mark, kelebihan kulit kayak misalnya selulit gitu ya, terus double chin, tangan lu bergelambir, perut lu bergelambir, gue saranin lu untuk pakai body oil treatment dari MS Slim ini. Oke guys, mungkin sekian ya video ini. Kayak bisa kebayang gitu perbedaannya gue main TikTok dan di YouTube. Kalau lihat dari komen di TikTok itu sebetulnya komennya lebih ngeselin jauh, banyak banget sebetulnya. Cuman gue nggak bisa nunjukin aja karena gue juga malas nyari. Gue juga bukan tipe orang yang rajin bacain komen gitu ya. Karena gue kalau di TikTok itu posting cabut. Gue jarang lihat video orang, gue jarang pakai lagu-lagu yang trending gitu. Gue cuman ngepost apa yang gue suka aja. Rame syukur, nggak rame ya udah gitu. Yang penting gue suka dengan hasil karya yang gue posting. Ya sama juga sih sebetulnya dengan di YouTube. Gue tuh ngepost apa yang gue suka. Gue nggak begitu target banget wah ini rame gitu. Karena menurut gue kalau misalnya gue terlalu berekspektasi tinggi itu malah jadi kekecewaan nanti. Karena kalau misalnya
rata-rata sepi videonya, terus gue jadi sakit hati sendiri gitu kan, capek gitu ya, kita nyakitin diri sendiri kan, ngapain. Jadi ya guys, kalau misalnya kalian punya request video apa selanjutnya gitu ya, yang asik-asik, misal kalian penasaran akan sesuatu tentang ya olahraga gitu, yang atau pengen yang seru-seru juga, kalian bisa komen biar gue juga bisa tahu referensi kedepannya apa. Karena menurut gue kalau misalnya olahraga dicampurin dengan hiburan itu akan sangat-sangat menyenangkan gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya videonya ya. Makasih yang udah nonton dari awal sampai habis. Gue tau ini video isinya sampah semua gitu, nggak ada ilmunya. Ambil aja hikmahnya walaupun nggak ada juga. Mungkin sekian bersama gue Valentino Meti Tagal. Terima kasih.